Salam edukatif, selamat berjumpa lagi dengan saya Axiomatik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit pengetahuan ya bagaimana pengujian hipotesis dengan menggunakan salah satu program statistik yaitu Smart PLS. Berarti untuk pengujian ini, untuk Smart PLS ini dikhususkan untuk pengujian model statistik atau model desain penelitian yang dia adalah model penelitian dengan PLS. Perlu diperhatikan pada tutorial ini versi PLS yang kita gunakan menggunakan versi 3.3 seperti itu, menggunakan versi 3.3. Untuk program sendiri dapat di-download secara langsung pada website resmi yaitu smartpls.com. Kalau untuk pembelajaran nanti teman-teman bisa menggunakan versi trialnya. Setiap device itu berhak mendapatkan versi trial selama 30 hari. Setelah itu harus memberi lisensi secara resminya yang harganya lumayan mahal. Seperti itu. Pada pengujian PLS ada 3 pokok dasar yang perlu diperhatikan, yaitu mulai perancangan inner model, perancangan outer model, pengujian outer model serta pengujian inner modelnya. Untuk kesempatan ini, pada tutorial ini kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat serta 1 variabel interframing dengan judul secara gampang ya, nanti judulnya yaitu pengaruh kompensasi lingkungan kerja terhadap loyalitas dengan motivasi sebagai variabel intervening. Jadi ada 2 variabel bebas yaitu variabel kompensasi dan variabel lingkungan, 1 variabel terikat yaitu loyalitas serta 1 variabel intervening yaitu variabel motivasi. Untuk data penelitian di sini sudah saya siapkan, nanti teman-teman bisa download pada deskripsi. Pada deskripsi masing-masing variabel diwakili oleh variabel konstrak atau variabel latennya masing-masing. Jadi untuk variabel kompensasi nanti dinotasikan dengan KP1 sampai KP4. Untuk loyalitas lingkungan kerja ada dinotasikan dengan LK1 sampai LK4. Motivasi ada MT1 sampai MT4 serta loyalitas ada LY1 sampai LY4. Jadi seperti itu. Untuk data sudah saya siapkan, nanti silakan diambil pada deskripsi yang sudah saya siapkan. Langkah pertama, PLS hanya bisa membaca file berbentuk CSV atau comma delimiter. Jadi sebelum bisa diuji pada program PLS-nya, langkah pertama kita harus mengkonvert file Excel ke dalam bentuk CSV dengan cara pilih file. Setelah kita buka filenya, kita pilih file, export. Di sini ada change file types, pilih CSV, comma delimiter, klik. Nanti setelah itu save as. Terus tentukan di mana tempat kita menyimpannya. Misal di sini saya menyimpan pada desktop folder tutorial ya. Kita kasih nama Dapenda. Perlu diingat di sini dia berbentuk CSV atau comma delimiter, ya kan? Seperti itu. Klik save. Jika ada notasi seperti ini, klik no aja. Nanti akan keluar, kita cancel. Kita tutup filenya. Dan di sini ada file baru dengan ekstensi separated file. Ini berbentuk CSV. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya kita buka file program PLS-nya. Kita buka PLS-nya, kita klik ini, masih lembar kosong ya. Kita klik new project. Kita kasih nama misal tutorial PLS. Seperti ini, kita klik OK. Kita akan punya project baru seperti ini, ada nama tutorial PLS. Ini kita nggak boleh ada spasi ya, kita rename, nggak boleh ada spasi. Oke, seperti ini. Untuk memasukkan data
pada double klik to import data, kita klik 2 kali, kita arahkan di mana kita menyimpan filenya. Misalnya ini tadi yang namanya dapen, klik OK, open, import file, name-nya dapen, OK. Di sini ada error, coba kita cek datanya, data CSV-nya, kita cek filenya. Biasanya pada di sini kita cek untuk error di mana, line 73 ke bawah, kita blok aja, coba kita blok seperti ini, klik di edit, kita save lagi, klik no, dan save seperti ini ya. Kita coba import lagi, import data file, kita klik lagi filenya, kita kasih nama yang berbeda, misal dapen 2. Udah, sukses. Jadi nanti ketika kita import data seperti itu ya, ketika ada error di datanya, kita lihat errornya di mana. Misal seperti ini, ada line 37, berarti biasanya line 37 ke bawah ada data yang tidak boleh atau tidak bisa diimpor ke dalam PLS-nya, itu kita hapus aja. Misalnya kita blok, kita hapus seperti tadi. Setelah data kita impor, selanjutnya kita bangun modelnya. Ini ada yang gambar segitiga ini ya, klik 2 kali untuk mempermudah penggambaran, untuk mempermudah cara penyusunan. Kita klik create ini. Di sini, terus setelah kita siapkan seperti ini, kita bangun latihan variabelnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, langkah pertama yang perlu kita perhatikan ya, yaitu pembangunan inner model. Jadi inner model itu adalah pembangunan model, yaitu untuk pembangunan model yang bertujuan mengetahui pengaruh antar variabel terhadap variabel terikatnya. Jadi itu namanya inner model. Pertama kita klik variabel latennya, klik seperti ini, kita tentukan, karena tadi kita punya 2 variabel bebas ya, 1 variabel terikat dan 1 variabel intervening, seperti ini. Kita klik seperti ini, kita tata, kita rename masing-masing variabel latennya. Misal di sini adalah variabel kompensasi. Oke. Kedua, kita kasih lingkungan kerja, L kerja. Variabel terikat adalah loyalitas, dan variabel interveningnya ini adalah motivasi. Ini kita ganti huruf kecil ya, kompensasi. Oke. Setelah kita tentukan untuk variabel latennya, kita gambar patch untuk modelnya, patch pengaruhnya. Misal pertama klik connect ini, yaitu pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas. Kita klik pada kompensasi, pada loyalitas seperti ini ya. Terus yang kedua, lingkungan kerja terhadap loyalitas, sesuai dengan model yang kita bangun. Jadi tanda panah ini menggambarkan arah hubungan atau arah pengaruh. Ya, berarti nanti ada pengaruh kompensasi terhadap loyalitas dan pengaruh kompensasi terhadap motivasi, serta pengaruh kompensasi terhadap loyalitas melalui motivasi, seperti itu. Seperti ini ya, kita tata modelnya biar gak bagus, gak rapi. Kita rapikan seperti ini. Kita rapikan. Selanjutnya, setelah kita bangun inner modelnya, kita bangun untuk outer modelnya. Jadi outer model itu pengaruh konstruk. Outer model itu konstruk dari masing-masing variabel latennya. Misal untuk kompensasi tadi ya, kita ada LK1 sampai LK4. Berarti untuk outer model dari kompensasi itu adalah KP1 sampai
KP4. Itu caranya gini, klik aja untuk di sini ada indikator ya, ada indikator, kita klik KP1 sampai KP4, ya kan? Kita blok, kita seret ke variabel latennya, maka akan muncul seperti ini. Dan sama seperti untuk variabel yang lain, lingkungan kerja, motivasi, serta loyalitas. Jadi seperti ini, loyalitas. Untuk cara align-nya, misalkan di sini kan untuk bagian ini kan jelek kan, dia kan jelek kan, udah jelek. Ini cara align-nya, mengaturnya klik kanan, pilih di mana align indikatornya, misal di sini pada right atau kiri kanan seperti ini. Untuk penyusunan, untuk penggambaran inner model serta penggambaran outer model cukup seperti ini. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian. Berarti ada 2 tahap nanti untuk pengujian. Pertama kita harus pengujian outer modelnya. Yang kedua adalah pengujian inner model. Pengujian outer model ini nanti dia melingkupi pengujian validitas, pengujian reliabilitas, serta pengujian diskriminan validity. Jadi outer model itu menguji instrumen, gitu aja paling gampang. Pemahaman kita paling gampang itu untuk pengujian outer model itu adalah pengujian instrumennya. Pengujian instrumen, misal untuk kompensasi dia ada 3 instrumen ya, mulai KP1 sampai KP4, berarti nanti dia adalah pengujian instrumen kompensasi yang terdiri dari 4 indikator dari masing-masing variabelnya, seperti itu. Yang nanti terdiri dari ada namanya uji outer loading, itu nanti untuk pengujian validitas, ada uji diskriminan validity, ada pengujian reliabilitas. Kita langsung aja. Pertama untuk langkahnya gampang kok, di PLS itu gampang, semua sudah tersedia secara menu. Caranya klik calculate untuk pengujian outer model dulu kita ya, pengujian outer model, klik calculate, terus klik PLS algorithm. PLS algorithm. Selanjutnya kita klik start calculation. Klik start calculation. Pertama kita untuk pengujian validitas kita cukup memperhatikan pada nilai outer loading. Di sini ada outer loading. Ada outer loading. Yang perlu diperhatikan adalah sebuah instrumen atau sebuah kelompok variabel laten itu dikatakan dia valid, memenuhi kriteria outer loading jika nilai outer loadingnya itu lebih dari 0,7. Atau paling gampang itu ditandakan nilainya berwarna hijau, gitu aja kalau pakai program ya. Misal untuk kompensasi sampai motivasi, ini kesemuanya ini bernilai hijau, ini pasti dia valid, lebih dari 0,7, paling gampang gitu. Terus yang kedua, kita pengujian diskriminan validity. Ada nanti untuk diskriminan validity ada 2 cara, ada 2 langkah. Yang pertama dengan menggunakan uji cross loadingnya, uji cross loading. Terus yang kedua dengan menggunakan uji AV. Jadi yang pertama untuk menggunakan cross loading, ini nilai dari koefisien dirinya sendiri. Misal untuk kompensasi dia di KP 1 sampai 4 ya. Ini dia harus lebih besar daripada nilai koefisien yang lain. Misal untuk LK kerja ya, lingkungan kerja di KP1 dia kan 0,6, 0,7, 0,6. Ini dia lebih kecil dari koefisien dirinya sendiri yang sebesar 0,8. Berarti ini secara cross loading dia lolos, seperti itu. Terus yang kedua untuk diskriminan validity yang kedua, ini klik construct reliability dan validity. Di nilai AV-nya, dan nanti untuk AV ini, nilai AV ini silakan pindah ke Excel ya. Pindah ke Excel, nanti dicari untuk nilai akarnya AV. Misal langsung saya contohkan, saya buka Excel ya untuk AV. Saya buka file baru. Kita copy nih Excel format, klik Excel format. Kita masukkan ke dalam Excel seperti ini. Kita ambil dulu untuk nilai AV aja, AV. Terus yang kedua kita kasih nama akar AV. Oke. Untuk AV sendiri ya ambilkan nilai AV ini, AV. Untuk akar AV ini pakai fungsi SQRT, square, sama dengan SQRT dari akar AV. Nah,
Di sini dikatakan sebuah instrumen itu memenuhi kriteria discriminant validity jika nilai AV-nya itu lebih kecil daripada nilai akar AV. Dan ini ditunjukkan ya, misal untuk nilai AV-nya di 0,70, sedangkan akar AV-nya 0,84, berarti secara diskriminan dia lolos. Karena apa? Karena untuk nilai AV-nya dia lebih kecil daripada nilai akar AV. Ini secara diskriminan validity kedua lolos. Yang ketiga itu pengujian reliabilitas. Ini fokus kepada nilai Cronbach alpha dan komposit aja, dah itu aja fokusnya. Paling gampang ini nilainya kalau hijau semua berarti sebenarnya secara instrumen dia lolos semua gitu. Tapi kalau secara deskriptif itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach-nya, CA-nya dia lebih besar daripada 0,7. Sama juga untuk kompositnya dia lebih besar dari 0,7. Ini secara statistik dia lolos. Jadi untuk secara keseluruhan yang saya sampaikan tadi, mulai dari diskriminan, mulai dari overloading sampai dengan pengujian reliabilitas dia lolos. Seperti itu ya. Ini bisa dilihat juga di sini untuk nilai overloadingnya ya. 0,4, 0,8, 0,3 dan seterusnya. Selanjutnya kita pengujian inner model. Pengujian inner model ini lebih ke arah pengujian hipotesis, lebih gampang. Jadi dia untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel latennya. Misal kompensasi terhadap loyalitas, motivasi terhadap loyalitas, kompensasi terhadap loyalitas melalui motivasi. Ini pengujian inner model namanya. Ini digunakan untuk pengujian hipotesisnya. Caranya cukup gampang. Tadi kalau kita diklik calculate ke PLS algorithm untuk uji outernya. Kalau untuk uji inner kita menggunakan bootstrapping namanya. Jadi klik bootstrapping, klik start calculation, udah, maka menghasilkan nilainya. Yang pertama kita berdasarkan output ya, ini kan udah kelihatan juga. Pertama untuk mengetahui apakah terdapat kompensasi terhadap loyalitas, klik aja ini. Kita berfokus pada nilai p-value serta original sample, udah itu aja. Misal untuk pengaruh kompensasi terhadap loyalitas, ini dia secara statistik signifikan karena untuk nilai p-value-nya dia lebih kecil dari 0,05 jika kita menggunakan taraf signifikan 0,05. Terus untuk pengaruhnya apakah dia positif atau negatif, itu lihat di bagian original sample. Karena di sini dia nilainya positif, berarti dapat dikatakan bahwa kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas, kayak gitu ya. Seterusnya sama, kompensasi terhadap motivasi sampai motivasi terhadap loyalitas, cara bacanya sama. Terus yang kedua, untuk mengetahui pengaruh intervening atau pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel X terhadap Y melalui variabel interveningnya, itu bisa klik di specific indirect effect. Jadi kita geser. Misal kita untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas mengenai motivasi, dah klik aja ini. Sama cara bacanya, misal apakah ada pengaruh kompensasi terhadap loyalitas melalui motivasi, ini berfokus saja pada nilai p-value gitu, seperti itu. Jadi berdasarkan uji dapat diketahui bahwa kompensasi mempengaruhi loyalitas melalui motivasi secara signifikan. Ini dapat dilihat dari nilai p-value-nya. Ini pun nanti kalau secara grafik ya, di bagian samping ini dia kan ada namanya bootstrap. Ini nanti dia menghasilkan nilai tadi, outer modelnya tadi. Kalau untuk kita pilih PLS algorithm, berarti ini nanti akan menampilkan hasil uji inner modelnya tadi. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh R square ya, besarnya R square atau diskriminan apa ya, R square lah ya, itu bisa di bagian bootstrapping, di bagian PLS algoritmnya. Ini ada namanya R square. Jadi untuk di sini hanya dituliskan variabel terikatnya. Misal untuk variabel terikat loyalitas, berarti variabel bebasnya adalah kompensasi, lingkungan kerja dan motivasi. Ini memberikan sumbangsi pengaruh sebesar 87%. Sedangkan motivasi, jadi kita lihat yang variabel motivasi terikat adalah kompensasi dan lingkungan kerja. Ini memberikan pengaruh sebesar 85%.
Dapat diketahui juga bahwa untuk R-square loyalitas ini lebih besar daripada motivasi. Berarti secara tidak langsung dapat dikatakan juga bahwa variabel intervening ini dia bersifat memperkuat. Karena apa? Karena nilai R-square-nya dia lebih besar. Berarti kompensasi terhadap loyalitas ini diperkuat oleh motivasi. Seperti itu. Kira-kira untuk pengujian dengan menggunakan PLS cukup seperti ini. Secara dasar ini hanya secara mendasar. Nanti jika ingin belajar lebih lanjut bisa baca-baca jurnal-jurnal asing atau tutorial-tutorial asing atau dari buku-buku pengarang yang lebih valid ya. Di sini saya hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya aja. Nanti jika ada kesalahan yang saya sampaikan, nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar atau nanti silakan hubungi kami melalui kontak WhatsApp atau melalui inbox yang kita sediakan. Jika teman-teman nanti ada kesulitan dalam pengujian PLS atau pengujian hipotesis, kita bisa membantu. Nanti silakan kita bisa membantu juga karena kita juga melayani jasa uji statistika ya. Kita melayani jasa pengujian statistika baik menggunakan SPSS, PLS sampai menggunakan SEM dan lain-lain. Nanti untuk jika diperlukan silakan hubungi kami pada kontak WhatsApp atau kontak yang kita sediakan. Akhir kata cukup yang saya sampaikan, mungkin kita akan bertemu lagi. Semoga kita bertemu lagi ya. Semoga kita bertemu lagi pada tutorial selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.